Perkenalkan saya Roma yang akan memandu host dan moderator dalam acara serangkaian workshop AI pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mulai acara kita supaya nanti waktunya bisa kita maksimalkan untuk workshop. Karena cukup padat ini ya, dalam 3 jam ini harapannya kita bisa semuanya mendapatkan dasar dan prinsip dalam penggunaan AI yang tepat dan benar dan untuk mendukung pelayanan kita khususnya gotong royong kita. Oke, kita akan segera mulai buka dalam doa. Saya minta salah satu bisa membuka dalam doa, Pak Erik Wijaya. Oke, mari kita berdoa. Apakah suaranya jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Kau baik bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Kau kumpulkan kami semua di sini hari ini, Bapa, untuk mengikuti workshop Unhack hari ini, Bapa. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus, untuk dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah segala apapun yang kami lakukan hari ini itu semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati setiap moderator dan setiap pengajar yang akan mengajar dalam workshop hari ini, Bapa, agar dapat mengajar dengan luar biasa bagi setiap kami dan memberkati setiap kami yang ikut pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Erik. Ya. Oke, udah lebih banyak lagi yang gabung hari ini. Saya akan minta teman saya Elan untuk bisa share screen. Bapak Ibu Saudara, inilah agenda kita sepanjang 3 jam kita akan workshop hari ini. Yang pertama, kita akan nanti dapatkan intro sedikit saja ya, karena nanti penjelasannya akan dijelaskan lagi oleh Tian tentang 4 bagian kerja kita. Baru setelah itu kita akan mendapatkan materi, review saja secara singkat bagaimana kemarin AI untuk pemula yang sudah kita lakukan juga di AI Expo. Paling tidak ini bisa jadi pengingat kita bersama. Yang ketiga, baru setelah itu nanti ada penjelasan tentang fokus, FAQUS, apa sih itu, dan bagaimana prinsip fokus ini kita akan gunakan untuk kita berbicara dengan AI, untuk ngobrol atau diskusi dengan AI gitu ya. Setelah itu nanti kita akan hands-on bersama, jadi siapkan laptop atau HP Bapak Ibu yang mumpuni untuk bisa melakukan workshop ini. Dan setelah itu nanti setelah kita hands-on bersama, kita akan mendapatkan penjelasan tentang apa sih itu AI Square, bagaimana dasar kita untuk belajar Alkitab dengan AI. Ini akan sangat menyenangkan sekali. Dan nanti akan ada hands-on bersama, kita akan masuk di breakout rooms untuk hands-on PA ya, melalui Kolose pasal 3. Dan setelah itu nanti kita akan masuk ke main room lagi. Setelah dari main room akan ada penjelasan tentang flow bagian kerja yang akan dijelaskan Tian. Dan setelah itu kita masuk ke breakout rooms untuk bagi-bagi tugas, brainstorm, atau mungkin sedikit contoh yang akan dibagikan PJ di dalam breakout rooms. Dan yang terakhir kita masuk lagi ke main room untuk pengumuman sharing atau kesan Bapak Ibu dan juga penutup gitu ya. Jadi hari ini agendanya cukup padat dan kita kadang di main room, kadang di breakout rooms gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan bisa nanti masuk join semuanya sampai selesai. Ini teman-teman yang akan menolong dalam tugas hari ini. Ada saya sebagai host, ada Pak Max dan Tian sebagai pemateri, ada Kak Mei, Elan, Nehmia, dan juga Melisa sebagai admin dan teknis. Selain itu juga ada kami kenalkan terus ya supaya kenal siapa PJ-nya di setiap bagian kerja gitu ya. Ada saya dan Melisa di tim 1, ada Kak Santi dan Kak Yudo di tim 2, ada Nehemia dan Yus di tim multiplikasi 3, ada Aldo dan Kak Hadi di tim bagian kerja 4 untuk wadah dan distribusi gitu ya. Ini teman-teman yang mendukung di belakang layar hari ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi transisi untuk kita persiapan workshop hari ini akan dijelaskan oleh Pak Max. Sebelumnya nanti Tian akan sekali lagi terus mengingatkan kita tentang tema Unhack dan mengapa kita melakukan Unhack. Ya, untuk ini saya serahkan kepada Tian. Ya, oke. Terima kasih Kak Roman. Saya langsung saja untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tema, Ya, untuk tema Unhack tahun ini itu tentang God's Family. Nggak akan jemu-jemu, kita akan bahas tentang keluarga, itu seputaran keluarga, baik itu terkait dengan parentingnya dan lain sebagainya. Pokoknya beberapa hal terkait dengan keluarga pasti akan kita bahas lebih lanjut gitu. Dan puji Tuhannya hari ini kita bisa lakukan workshop. Kalau kemarin kita sudah lakukan pembukaan dan hari ini kita akan sama-sama belajar kembali gitu dan diingatkan kembali tentang dasar-dasar AI, tentang juga bagaimana bisa menggunakan AI dalam gotong royong ini terutama. Dan diingatkan bahwa kita di sini sama-sama gotong royong untuk nanti akan mengembangkan
dan membangun juga ekosistem bahan dan juga pembelajaran. Maka dari itu, saat ini kita sudah sampai di tahap workshop yang nanti setelah workshop akan kita mulai untuk bergotong royong, bahkan saat ini pun sudah mulai berdiskusi ya di masing-masing WA group gitu untuk apa yang bisa kita lakukan dan bahan-bahan apa yang juga yang akan kita olah kembali gitu. Dan di sini diingatkan kembali bahwa konsep kita adalah kita bekerja sama. Di sini ada satu poin gitu tentang co-kerja, di mana ini bukan hanya dengan rekan-rekan yang ada di dalam satu bagian kerja saja, tetapi harapannya juga bisa menggunakan AI untuk memaksimalkan kerja seminggu kita atau gotong royong seminggu kita ini. Lalu mengingatkan kembali untuk tujuan utama, itu ada 4, yaitu membuat, mengembangkan, memultiplikasi, dan juga hasil akhirnya nanti akan disentralisasi di family.sabda.org. Dan ini adalah 4 bagian kerjanya. Harapannya ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara kembali gitu tentang ini adalah satu workflow. Kalau kemarin Pak Max juga bahas bukan hanya workflow, tapi juga teamwork, karena di sini masing-masing bagian kerja ini diharapkan punya kerjasama yang baik antar orang atau anggota di dalamnya. Yaitu mungkin introduksi dari saya, karena bahannya cukup banyak, jadi saya langsung saja berikan ke Pak Max untuk memberikan pengantar terkait dengan AI. Oke, terima kasih. Saya diberi tugas untuk bagaimana bisa hands-on dan bagaimana bisa disiapkan untuk belajar kerja dengan AI. Saya harap semua sudah lihat AI for Beginners, tetapi dengan cepat saya akan review dasar itu. Itu yang poin pertama. Setelah itu akan belajar fokus dan akan coba sedikit hands-on, satu persatu, langkahnya, dan setelah itu akan TA dengan AI dalam kelompok-kelompok dan akan setelah itu kerja project-project. So, saya akan dengan maaf cepat sekali coba review yang harusnya 2 jam dipadatkan dalam 40 menit. Apakah bisa dalam 15 menit? Coba aja. Saya akan share screen. So, dasar daripada AI. Apa AI-nya? Kami akan lihat bersama apa itu. AI adalah artificial intelligence, itu mesin yang pintar, mesin yang bisa belajar, itu mesin yang tak hanya fungsi kognitif, tapi itu pintar komunikasi, interaksi, and bahasa. And ternyata itu sangat bisa menolong. Itu jadi satu assistant. Lebih daripada itu, AI sebagai rumus itu machine learning dengan large language models. Berarti mesin betul bisa belajar. Large language model dulu. Sekarang itu tak hanya L atau XL, itu XXXL, extra large language model. Kalau dulu mikir ini size untuk manusia, sekarang untuk gajah, XXXL. Dan itu pakai training data. Dan data itu slow internet dan mereka sedang tambah data lagi. Itu dari hanya miliar parameters sampai triliar, sampai sekarang tak bisa dihitung lagi. Itu daripada hanya teks sampai sekarang jadi multimodal, dan itu bisa bahasa, bisa images, itu bisa daripada oral sampai dari segala jenis data sedang dimasuk ke dalam AI untuk bisa chat dan interaksi dengan itu. And AI itu menakutkan. AI itu bahaya. Mengapa? Dipakai dengan baik, bandingkan dengan tidak. Semua teknologi api, kalau lihat api jadi enak. Ayam bakar. Kalau digunakan, maaf, rumah makan jadi rumah bakar dan kampung ikut. Listrik bisa berguna seperti sekarang atau bisa konslet. Teman saya mati karena listrik. Computers, internet, semua jenis teknologi bisa untuk baik atau tidak. Dan kami hari ini sedang mikir bersama bagaimana teknologi bisa dipakai untuk Tuhan. Tidak hanya IT for God, tapi AI for God. Bagaimana semua ini tidak hanya bahaya, tapi berguna. Itu akan bergumulan hari ini lebih lagi dalam konteks keluarga Kristen. Apakah teknologi ini yang dari Tuhan akan bisa dipakai dengan baik? Dan bahaya betul. Kalau dipakai dengan cara yang salah, maaf, bahaya motivasi yang salah, tujuan yang salah, pasti berbahaya. Mobil. Tak punya SIM, tak pernah dipakai, langsung ke jalan tol, bahaya.
Tapi kalau sudah ada SIM, sudah belajar, sudah mulai ada pengalaman, dan itu pakai dengan cara yang benar, motivasi yang benar, dan tujuan yang benar, bisa jadi bermanfaat tak hanya untuk diri, tapi untuk semua orang. Dan itu penting tiganya. Tidak hanya cara yang benar, tapi motivasi yang salah. Atau tujuan yang salah, tapi cara yang benar. Itu penting tiganya. Apakah hari ini bisa belajar untuk keluarga Kristen Indonesia bagaimana pakai AI dan semua teknologi dengan cara yang benar? Saya percaya bisa. Motivasi yang benar, doakan dan hati bersama gotong royong dengan tujuan untuk bagaimana bisa jadi berkat. FamilySabda.org and Satu Bangsa diberkati untuk dalam bulan keluarga ini bisa maju dengan baik. Dan orang Kristen harus bisa mulai belajar. Itu alasan kumpul bersama. Workshop. Itu akan kembangkan tidak hanya literasi digital dan literasi AI poin kedua, tapi akan belajar bagaimana dengan Alkitab, literasi Alkitab, and bagaimana akan belajar dan eksperimentasi bersama. And berdasar itu AI quotient Anda tidak hanya dengan nilai moral yang universal seperti warna merah sini, tapi dengan prinsip-prinsip Alkitab akan mulai belajar AI quotient. Bagaimana Anda akan punya keterampilan dan pengertian untuk bisa manfaat teknologi untuk AI for God. Oke, mengapa Sabda mengajar AI? Ini akan lebih cepat lagi. Yap, itu diringkas di dalam AI 4321 sekarang. Seperti kalau ada countdown untuk luncur satu rocket. Oke, 4, apa? Ada 4 fakta. Sebentar lagi lihat seperti apa fakta itu dengan 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan. Fakta, AI is here. Mau tidak mau, sudah ada. Lebih lagi, AI itu here to stay. Itu akan ada terus-menerus. Saat saya dikuburkan dan lihat kubur saya, mungkin dokter lama, itu masih ada. Waktu anakmu dan cucumu masih ada. AI ada listrik baru. Itu akan ada terus-menerus. Dan seperti listrik, itu mengubah segala-galanya. And AI akan mengubah cara dari PA, cara untuk gereja, cara untuk persiapan bahan, sampai segala aspek daripada cara produksi dan cara kerja dengan bahan. Itu alasan kami sedang ajar AI, karena itu akan jadi manfaat yang luar biasa saat sedang kerjakan gotong royong ini. Lebih daripada itu, tidak hanya AI ada, akan ada terus-menerus, itu mengubah segala sesuatu, harus, dan ini fakta yang sekarang paling sulit, harus deal with, harus menghadapi, harus memutuskan. Saya akan apa? Saya akan belajar, saya akan just harap itu lewat seperti trend, tidak akan. Bagaimana tak hanya saya, tapi gereja saya, bagaimana saya dan keluarga saya, bagaimana saya dalam konteks kerja, dalam semua konteks hidupku, bagaimana respons kepada AI. Itu alasan kumpul bersama untuk satu workshop, untuk tangan saya akan belajar bagaimana memakai itu dengan lebih baik, lebih hikmat. Oke? Dan ada 3 tujuan. Daripada semua proses ini, kami mau itu jadi diskusi, itu alasan dalam kelompok. Sudah sedang conversation, sudah sedang bicara. Akan coba eksperimentasi, eksplorasi. Akan coba AI pertama, akan coba prompt kedua. Akan bandingkan prompt ini dengan prompt itu dari prosesnya. Kami akan belajar dan membagikan hasil. Ini sukses. Ini tidak. Ini cara yang baik. Ini cara yang tidak baik. Bersama kami akan share hasilnya. Dan lebih daripada itu, kami akan belajar. Kami tidak hanya learn, tapi semua yang learn akan harus menyampaikan. Terima dengan cuma-cuma harus bisa mengajarkan, menyampaikan bahan itu kepada orang lain. Dan hanya itu, saya harap semua sini punya sikap untuk melayani. Apapun yang saya dapat, itu jadi berkat kepada yang lain. Dan semua yang serve, akhir akan pertama. Semua yang melayani akan berdampak. Dan akan daripada itu punya pengaruh. Dan khusus untuk AI, kalau you belajar, ajarkanlah. Kalau you bisa melayani dengan itu, jadi pengaruh dan dampak baik untuk tubuh Kristus di Indonesia. And semua itu dengan satu keinginan. Keinginan apa? Sabda mengajar AI
untuk seluruh Indonesia dan kerajaan Allah dan khususnya untuk bisa gotong royong family, God's family, karena satu keinginan. Kami ingin memuliakan Tuhan. AI for God, for God's purposes, for God's people, and lebih daripada itu untuk kerajaannya. Itu yang diharapkan. Dan lebih daripada itu, fakta terakhir, AI is the future. Teknologi telah mengubah cara kita belajar, mengajar, termasuk juga cara kita melayani. Dan ada satu teman yang baca ini dan bilang, mungkin tidak benar. Bukan AI is the future. AI sudah adalah saat ini. Dan dia sudah bisa lihat berapa luas dampaknya. Dan berdasar itu dia sedang bilang, tidak hanya itu future. Itu akan generasi digital jadi generasi AI. Masa depan gereja tidak hanya digital tapi AI, tetapi sudah ada mulai saat ini. AI adalah sekarang. And dunia AI jadi generasi AI. Dunia digital sudah AI. Okay. Nah, siapa respons kita sebagai orang Kristen terhadap AI? Saya syukur Anda ada di sini karena respons itu untuk belajar dan melayani. Untuk bagaimana akan ada di dalam Unhack ini. And saya harap itu akan jadi satu jiwa yang disebar dimanapun Anda ada. Okay? So, karena teknologi ada dari Tuhan, jadi teknologi harus dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Itu alasan workshop ini. Hands-on untuk bisa tunjukan ini. Satu dasar fondasi dengan cepat, teknologi dari sisi Alkitab. Itu dari Tuhan, yes. Bisa salah digunakan, yes. Itu adalah alat and hanya alat. Itu untuk menolong kalau dipakai dengan benar, tapi tidak neutral. Itu harus mengakui teknologi oleh manusia, tangan manusia punya sifat manusia sering di dalamnya. Tapi itu bisa ditebus. Dan kembali lagi keinginan tunggal untuk kemuliaan Allah. Teknologi bisa menolong, AI sebagai assistant, itu bisa ditebus, dipakai dengan cara yang benar, tujuan dan motivasi yang benar, and itu bisa untuk kemuliaan Allah. Harus mengerti fondasi dasar Alkitab dan kacamata Allah yang memungkinkan ini akan bisa dipakai untuk kemuliaan Dia, untuk project-project yang akan untuk God's family. Oke, hampir selesai dengan bagian review ini. Teknologi harus ditebus, dipakai dengan bijaksana, kemuliaan Tuhan untuk pelebaran kerajaannya. AI for God. Oke, apa manfaat teknologi? Berapa banyak akan belajar bersama, bisa bikin renungan harian, kutipan, kurikulum sekolah minggu, lirik, gambar, pertanyaan, diskusi, bisa bikin PA, naskah drama, dan berapa banyak yang dari multiplikasi sampai memproses dan edit bahan, sampai membuat bahan baru, and seterusnya. Ada banyak hal yang akan Anda bisa, and lebih daripada itu. Itu manfaat kalau dipakai dengan bijaksana dan dengan cerdas. Tidak hanya yang machine, yang intelligence, yang belajar. Tapi kami harus bisa belajar. Dan itu akan memungkinkan AI untuk Tuhan. Jangan sampai tertinggal. Dan yang sudah nonton akan lihat dunia sekuler pun khawatir apakah tertinggal. Dan karena itu akan sekarang belajar skill prompting bersama. Apa basic prompting? And saya akan melepaskan screen share 15 minutes, 15 menit untuk bisa sampaikan dasar daripada mengapa penting belajar AI bersama. Dan sekarang kami akan betul mulai. Fokus tangan diri sendiri. So, saya akan mulai bagian focus workshop. Dan focus workshop itu satu rumus untuk bagaimana bisa pakai AI dengan baik. Oke. Now, ini presentasi fokus baru. Semua yang sudah lihat presentasi AI for Beginners, ada satu presentasi fokus yang sedikit beda. Dan saya akan coba menyampaikan dengan cukup cepat. Tapi setelah itu akan pelan-pelan coba semua yang ada di rumah bersama. Oke? So, fokus. Apa fokus? Fokus itu rumus untuk berbicara dengan AI. Yep, berbicara. Seperti bisik-bisik kepada teman. And agenda, kami akan lihat apa itu prompt, bagaimana prompt yang efektif, demo, praktik, betul, hands, akan kerjakan, and waktu tanya jawab dan share kesannya.
Okay. So, ada dua prasyarat. Sebelum bisa apapun dengan AI, dua prasyarat. Semua yang sudah nonton akan tahu prasyarat pertama gampang. Itu bisa nafas. Kalau saya sudah punya nafas, kalau Anda bisa nafas, kalau Anda ada di sini, prasyarat pertama sudah ada. Dan itu cerita panjang bagaimana dua syarat ini muncul. Dan itu dari satu kelompok yang khawatir. Kami tak bisa mampu, kami tak punya teknologi, kami hanya orang yang sederhana, orang yang biasa. Dan dari diskusi itu mereka sadar dua prasyarat. Yang pertama bisa nafas, yang kedua bisa WA. Ternyata mereka semua bisa WA. Kalau saya bisa dengan jari saya berbicara dengan orang lain, ternyata dengan cara yang mirip, saya akan bisa berbicara dengan mesin. Saya sudah siap untuk memakai AI. Ready? Apa itu prompt? Prompt itu kotak kecil seperti ini. And percakapan dengan AI akan dengan cara yang sangat mirip. Prompt adalah kotak untuk masukkan teks dan baca teks. Prompt adalah isi daripada kotak. Semua sudah lakukan seperti ini. Hai, hello juga. Apa Anda bisa bantu saya? Wah, ya, saya mau gali Alkitab bersama denganku. Wah, ini ide yang baik. Kitab apa yang kita akan gali? Oke, ini contoh. So, prompt adalah cara kita berbicara berinteraksi dengan mesin AI. Prompt bisa berupa pertanyaan, pernyataan, perintah, intinya percakapan, dialog, diskusi, ngobrol. Dan ternyata kalau sudah punya nafas, biasa apa yang keluar? Kata-kata, frasa-frasa, noise. Tapi itu berarti Anda sudah siap. Percakapan dengan orang lain, kalau bisa dengan jari, ingat COVID, semua orang pindah daripada bertemu muka ke muka sampai bertemu jempol ke jempol. Seluruh bangsa disiapkan untuk bisa pakai AI. Oke, jelas. Bercakap dengan teman, hello. Percakapan dengan orang yang ada di Zoom, hello, di chat, you sudah bisa. Oke, AI itu akan sama. Hanya yang tujuan itu bukan orang manusia, seperti teman di kanan sini, tapi ternyata itu dan bukan robot, tetapi mungkin orang lebih suka mikir itu adalah AI. Caranya seperti sudah lihat tadi, WA dengan manusia sama WA dengan mesin. Kalau lihat kiri, kanan, selamat pagi, bisa tolong saya? Wah, tentu saya sangat mau. Saya seorang Kristen. Saya mau belajar Alkitab. Apakah ada topik dan itu senang untuk itu. Bisa lihat kirinya atau kanan, WA dengan manusia, WA dengan AI, lebih lagi sama aja. Hanya itu bukan manusia yang jawab, tetapi itu adalah AI. Segampang itu. Tetapi, kalau saya ngomong dengan orang, itu bisa just makan waktu dan diskusi yang sia-sia. Tidak ada tujuan, tidak ada fokus, dan omong tentang, oh, matahari sudah ada, wah, hari ini bagus, atau tidak ada gunanya. Atau itu bisa satu diskusi yang sangat berguna tentang ayat ini, apa artinya, tentang bagaimana dalam situasi ini. Di keluarga saya, ada masalah dengan cara menggunakan HP, apakah ada usulan, dan kalau saya punya beban, kalau saya punya hati ada sesuatu, saya bisa ngobrol dengan teman dekat dengan hasil yang luar biasa. Ada prinsip untuk conversation, percakapan yang baik, yang akan berhasil, yang berfokus kepada inti yang penting. Ternyata dengan sama. Dengan AI, kalau hanya mau ngobrol hello, sampai bosan, silakan. Kalau mau ada hasil yang setengah matang atau ngobrol dengan aneh, dapat hasil yang aneh, itu pasti jadi. Tapi dengan fokus, Anda bisa dapat hasil yang luar biasa baik. Dan AI bisa menjadi alat bantu, assistant, teman ngobrol, diskusi, belajar, teman PA, bisa jadi sampai family counselor. Itu bisa jadi berapa banyak hal yang akan lihat bersama. Karena itu penting untuk bisa prompt, berarti mengisikan kotak kecil itu dengan baik, dengan efektif. Gimana caranya? Well, rahasia atau kunci adalah fokus. Dan ini sesuatu yang akan sangat menolong Anda dan akan sebentar lagi dipraktekkan bersama.
Apa fokus? Dulu lihat 5-nya sekaligus. Fokus omong tentang format dan berapa penting tahu formatnya. Saya mau hanya paragrafi, saya mau bullet point, saya mau satu renungan, saya mau tanya jawab, saya mau itu jadi garis besar artikel, saya mau itu seperti apa. Dan format itu bisa saya mau simulasi diskusi. Itu bisa apapun. Data format dapat yang generic. Dan format biasa kan 2 paragrafi pendek, kurang lebih. Tapi tak hanya format, itu akan penting untuk tahu objektif. Akan lihat bersama. Dan apa konteksnya? Saya yang cinta Alkitab, saya yang seorang Kristen. Berapa penting konteksnya daripada secara umum luas segala-gala dunia. Lebih lagi user and usage akan lihat. Itu penting tahu siapakah saya, maukah itu jawab dengan peran apa, tapi juga audience. And spicy. Semua orang sini suka makanan Padang atau makanan 10S yang sampai pedas-pedas and lebih pedas. Dan itu akan ngomong tentang special specific skills and style. Dengan cepat kami akan lihat huruf per huruf. Saya sudah mulai omong tentang format. Itu bentuk, itu jenis tulisan, itu struktur tata letakkan teks yang diinginkan. Itu bisa articles, blogs, itu bisa drama, poesi, itu bisa berapa banyak. Saya sering suka pakai haiku. Haiku itu 3 baris, 5 syllable, 7 syllable, 5 syllable untuk merangkum sesuatu. Dan ternyata bisa. Itu bisa bikin executive summary. Kemana aku ikut rapat panjang 1 jam. Saya semuanya dirangkum dalam executive summary. Siapa ikut, key points, and wah, sangat menolong. Format, sesuai dengan keinginannya. Lebih daripada format, itu objektif. Dan ini mungkin paling penting. You ingin harap apa daripada ini. Itu untuk PA, caranya sangat beda. Kalau itu untuk persiapan satu artikel. Ini untuk bisa membuat transkrip yang bersih. Objektif seperti apa daripada bercerita, bikin laporan, untuk diskusi, pidato, untuk semua jenis. Mungkin itu untuk siapkan PowerPoint slides. Harus tahu objektif. Dan kalau PowerPoint slides, untuk presentasi saya bikin deskripsinya. Sekarang ada format, ada objektif, tapi lebih daripada hanya objektif, konteks. Dan daripada itu saya bikin bukan PowerPoint slide untuk segalanya, tetapi bagaimana belajar Alkitab dengan AI. Wah, nah ini konteks. Berarti itu dari pandangan Alkitab, itu dalam konteks belajar, dan itu untuk bikin presentasi. Objektif akan menunjukkan konteks. Dan saya sering akan mulai prompt pertama saya dengan saya orang Kristen. Karena saya tak mau pandangan segala-gala yang lain. Yang cinta Alkitab. Karena saya mau itu punya akar di dalam Alkitab. Bukan saya orang teologis yang adalah neo-Pharisee. Wah, sangat beda jawaban. Kalau saya bilang saya orang secular, saya orang, and then tergantung konteks akan sesuai dengan apa yang perspektif Alkitab, atau budaya, pandangan, teologinya, dan semua seperti itu. Saya mau Anda jawab dari pandangan, dari potongan seluruh ilmu, seluruh pengetahuan daripada itu. Okay, context. User, usage. Okay? Now, saya suka jelaskan ini dengan ada 3 siapa. Siapa saya? Okay, saya user. Ini untuk siapa? Mungkin itu untuk anak 10 tahun. Mungkin ini untuk akademis. Mungkin ini untuk orang yang awam. Ini untuk siapa? So, saya siapa? Ini untuk siapa? Tapi juga saya bisa bilang kepada AI, dan Anda adalah siapa? Berapa bedanya AI akan jawab kalau saya bilang ke AI? AI, jawab sebagai satu dosen bahasa Yunani Ibrani. Bandingkan dengan saya bilang, jawab sebagai guru SMA. Sangat-sangat beda. So, what is the role? AI jadi siapa dalam cara itu menjawab? Kalau saya bilang, jawab sebagai Einstein, itu akan sangat beda daripada saya bilang, jawab sebagai
satu guru ahli Taurat atau sebagai satu guru agama Kristen. Oke? Nah, lebih daripada itu, untuk umur apa? Kalau saya mau bahan yang sederhana, kemarin saya sedang lakukan sesuatu itu rapat pusing-pusing dan besar, dan hanya executive summary saya bilang setelah itu, summarize semua ini dalam bahasa untuk anak umur 7. Wah, bagus sampai lucu, dan itu bisa merangkum semuanya dengan bahasa yang cocok untuk anak 7. Mau lebih lucu? Dalam bahasa untuk remaja, jangan lupa emoticons. Dan itu bisa berbicara bahasa SMS termasuk emoticons dan sangat beda stylenya. Dan itu poin terakhir, spicy. Harus bisa mikir tentang bumbu khususnya atau khas. Apa yang bikin makanan Padang dan Jawa beda? Makanan Barat dan makanan Cina atau Filipina atau India beda. Itu bumbunya. Ayam adalah ayam, tapi cara masaknya. Sayur adalah sayur, tapi cara untuk siapkannya. And so kalau mau, apa special needs, specific request, and style. Sama itu dengan gaya yang humorous atau yang akademis untuk journal. Sama itu pakai gaya formal atau informal. Saya perlu style apa? Saya punya specific request. Jangan lupa tambah ayat-ayatnya atau special need. Semua ini yang akan sangat menolong untuk dapat hasil yang lebih tepat. Kalau lihat semua ini bersama, kalau di dalam satu prompt, saya sudah akan menjelaskan siapakah saya, untuk siapa ini, dan role-nya. Kalau saya sudah tahu objective dan format, semua ini akan bikin hasil yang lebih baik. Kurang lebih itu presentasi, dan sekarang akan coba satu persatu, semua bersama akan ada kesempatan untuk coba, dan kali itu akan praktek. Nah, kalau Anda sudah lihat dan sudah lakukan dengan doa, saya bisa memberi kata yang lain. And dulu akan harus bisa buka, there we go, ChatGPT. So, bisa chatgpt.com atau chat.openai.com. Saya harap semua dengan HP, silakan buka browser, atau kalau dengan laptop, buka browser dan ketik chatgpt.com atau chat.openai.com seperti di sini. So, ini saat Anda akan mulai. Ini belum dalam kelompok-kelompok. Yang akan berikut itu dalam kelompok-kelompok, tetapi untuk sementara kami coba satu persatu. Kalau ada yang kesulitan, silakan komentar di chat. Ya, Bapak Ibu sekarang bisa masuk ke chatgpt.com. Ya, silakan bisa dibuka ChatGPT-nya. Kita akan mulai hands on ya. Kalau perlu daripada chat, langsung di chat bisa klik salah satu dari dua link yang Melissa baru pasang, and itu akan buka. Okay? And di bagian bawah akan ada satu kotak kecil. Okay? Di situ, itu tempat untuk taruh messages. Oke, apakah semuanya sudah? Bapak Ibu Saudara? Kalau sudah bisa dikasih emoticon. Sudah? Belum, Kak. Ada tentang Oke. Siapa yang sudah di sini? Sudah bisa masuk? Sudah, Kak. Siap, sudah. Oke. Sudah, Kak. Sudah semua Pak Max? Okay. So, semua sudah ada. Sekarang ketik doa. Just huruf besar, D-O-A di dalamnya. Okay? Segampang itu. Kalau Anda sudah ketik D-O-A-S-A, dosa. Dan lihat hasil seperti apa. Salah satu. Kalau Anda sudah pernah coba untuk doa, coba untuk dosa. Dan Anda dapat apa? D-O-S-A. Okay? Then enter. Okay?
Dan kemungkinan semua dapat dalam apa? Bahasa English atau bahasa Indonesia. Ada dapat dalam bahasa English atau Indonesia? English. Tak ada gunanya, right? Untuk apa? Maka itu, coba lagi, tapi kali ini doa dalam bahasa Indonesia. Okay? So, kalau Anda sudah lakukan ini, dapat sesuatu, lihat itu, sekarang kami akan ganti bahasa dengan segampang ini. Doa dalam bahasa Indonesia. Kami akan langkah per langkah daripada yang paling dangkal sampai nanti paling tajam dengan fokus. Ikut langkah per langkah dan akan bersama lihat perbedaan. Sekarang ganti bahasa. Doa dalam bahasa Indonesia. Ada yang masih dapat bahasa English? Ya. Tidak. Tadi waktu dapat bahasa Inggris, apakah doa itu tentang saya berdoa kepada Tuhan atau itu dead on arrival? Waduh, mati saat datang. Sekarang dalam bahasa Indonesia, apakah itu masih mati saat datang dalam bahasa Indonesia? Atau itu mungkin tentang dua, satu jenis doa Islam atau itu bingung. Dan hanya saya waktu baca itu sedikit bingung, tetapi sekarang itu dalam bahasa Indonesia tapi masih tidak tepat. Kami kepada yang berikut. Kami just tanya, apa itu doa? Terus sekarang kami just tanya langsung. Karena tadi mungkin itu coba. Kadang-kadang kalau orang bilang doa dalam bahasa Indonesia, itu betul coba berdoa. Dan itu bikin, ini doa makan, ini doa tidur. Dalam bahasa Indonesia itu memberi beberapa doa. Karena itu sangat akan harap yang mengerti, oh ya, you mau saya doa dalam bahasa Indonesia? Ini adalah doa dalam bahasa Indonesia. Betul doanya, bukan tentang. So, apa itu doa? Coba, apa itu doa? Oke? Semua orang sudah sedang? Saya akan pelan-pelan untuk semua dapat kesempatan. Dan itu segampang itu. Kalau sudah Anda bisa WA ke teman dan tanya apa itu doa, maka akan jawab lebih pendek, tidak panjang lebar seperti ini. Tapi you dapat kemungkinan paragrafi ya. 2-3 dan itu omong tentang oh ya spiritual untuk ya omong ke dewa-dewi ilahi ya, itu doa itu omong kepada yang supernatural. Tapi jelas itu bukan sesuatu yang Kristen dan sesuatu yang terlalu saya suka. Saya mulai dengan ganti tak hanya bahasa sekarang apa itu doa dalam poin-poin. Lebih gampang kalau saya baca poin-poin. Tadi dalam paragrafi sulit untuk tahu persis apa yang sedang disampaikan. Oke? Coba apa itu doa dalam poin-poin. Bisa lihat berapa bedanya daripada yang pertama, dead arrival, English, ganti bahasa, masih sedikit kacang. Oke, saya mau tahu apa itu doa dan artinya. Itu mulai menjelaskan. Sekarang dengan point-point, itu memberi sejenis garis besar, itu mulai lebih sistematis. Doa adalah apa? Conversation, omong dengan Tuhan. Doa itu titik-titik. Oke? Semua sudah dapat kesempatan lagi? Oke? So, sekarang kami akan spesifik. Kami akan mulai konteksnya. Bukan apa itu doa umum, tapi apa itu doa Hindu. Sudah siap untuk coba? Coba, apa itu doa Hindu? Jawaban masih dalam bahasa Indonesia ya? Itu per point-point. Segampang itu bisa terganti formatnya dan apa itu doa di dalam Hindu. Dan poinnya kalau lihat sangat bagus. Sangat tepat. Kalau punya teman di Bali, mereka akan bilang, yep, itu doa dengan pengertian aku. Tapi sebagai orang Kristen, tidak sama. Kalau saya tanya tetangga, saya akan tanya ini. Point berikut, apa itu doa Islam? Bandingkan dan lihat perbedaan jawaban. Apa itu doa Hindu? Sekarang, apa itu doa Islam? Hebat bedanya ya. Sangat luar biasa kontras. And pasti, karena ini bangsa yang punya jumlah orang Islam paling besar di dunia, pasti akan sudah tahu
Betul atau tidak betul? 5 kali per hari, ini benar ya? Ini bagus. Kalau saya pakai jawaban ini untuk kepada tetangga dan saya tanya mereka dan mulai diskusi. Apa benar? Ini doa Islam? Apa yang kurang? Apa yang ini tepat atau tidak? Mereka akan pasti bilang, wah, ini bagus sekali. Dari mana Anda bisa belajar dan tahu sebaik ini? Dan saya bisa membuka diskusi. Tapi tujuan kita bukan untuk akhiri di sini, tapi sekarang prompt yang berikut. Apa itu doa Kristen? Dari pandangan Alkitab. Jangan lupa dengan ayat-ayat pendukungnya. Ini lebih lama untuk ketik. Kalau itu anakku, langsung Google Lens, dan sudah ada. Dan diketik untuk dia. Tapi yang penting, sekarang tanya apa itu doa Kristen. Dari pandangan Alkitab, dengan ayat yang mendukung. Berapa beda jawabannya daripada doa Islam, doa Hindu, atau doa secara umum dan sekular. Jelas bukan mati sedang datang, atau bahasa English, atau paragrafi, tapi dengan point-point. Dan apakah semua dapat ayat? Iya. Luar biasa ya. Saya ingat kali pertama ada kelompok pendeta dari sekota. Seluruh kota yang mereka datang. Dan satu pendeta waktu dapat respons ini. Dia langsung lompat dan bilang, bagus sekali matanya seperti sinar. Dan dia bilang, saya bisa pakai ini untuk khotbah minggu depan. Ini sudah ada semua ayat yang saya akan perlu. Saya bisa daripada ini bikin khotbah. Ini akan sangat menolong saya. Dan ini hanya prompt dasar. Tapi daripada dulu mikir, wah, apa gunanya kalau selalu dapat jawaban yang dangkal atau tidak sesuai karena saat itu mereka belum belajar bagaimana fokus. Tapi hasil daripada fokus bisa luar biasa. Oke? Semua sudah sampai ke tingkat ini. Dengan cara seperti ini, Anda sudah akan bisa lanjutan untuk yang bagian PA atau bagian project, kerja bagian bersama untuk teams. Tapi ini dasar dan fondasinya. Saya bikin satu lagi. Saya seorang guru Kristen yang cinta firman Tuhan. Saya ingin mengajar tentang doa yang Alkitabiah untuk siswa usia 10 tahun. Tolong berikan 3 pengajaran penting tentang doa. Nah ini panjang sekali. Tidak harus sepanjang ini, tetapi bisa lihat daripada fokus. Dan akan lihat berikut. There we go. Ini cara yang sama. Dan ini analisa. Ini dan ini sama. Dan di situ bisa lihat format. 3 point. Bisa lihat objektif. Mengajar. Lihat konteksnya. Alkitabiah. Dan user. Guru Kristen. Untuk siswa 10 tahun. Dan tambah ayat-ayat. Okay? Dengan cara yang sangat mirip dengan ini. Apa itu doa? Mereka sekarang pakai dengan usia, dengan poin pengajaran. Dan bisa lihat daripada cara fokus. Bisa nanti spesifik. Bisa dapat hasil yang sesuai dengan keinginan Anda. Okay? Semua sudah bisa sampai sini. Kalau tidak lakukan ini, saya punya beberapa bonus prompt. So, kami akan... Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Tolong jelaskan macam-macam metode PA yang sering dipakai. Khususnya untuk menggali Alkitab bagi remaja. Ini satu, kalau lakukan ini dan bisa nanti, dan kalau sekarang, akan dapat insight. Apa yang cara yang baik untuk Alkitab? Galinya bersama remaja. Tapi saya punya bonus prompt yang lain. Coba yang ini kalau mau. Dengan cepat. Tolong buat 2 renungan tentang doa. Gampang, pendek. Silakan. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ayat-ayat tadi kan sudah grounding. Renungan bukan umum tetapi betul Alkitabiah karena sudah dari diskusi sebelumnya itu ingat dan itu ikut dalam style dari diskusi.
tadi. Kalau sudah dapat hasil itu, coba apa itu doa? Jelaskan untuk anak umur 7 tahun. Wow. Dan jawaban itu sederhana dan benar. Anak 7 tahun bisa mengerti itu. Bukan seperti akademis atau seperti saya dengar dari mimbar. Doa adalah ngobrol dengan Tuhan. Seperti teman. Tuhan yang mengasihi, suka kalau saya berbicara dengan dia. Tuhan dengar kami dan mau jawab. Apa itu doa untuk anak umur 7 tahun? Atau bikin cerita anak pendek. Bukan anak yang pendek, tapi bikin cerita pendek untuk anak. Tentang doa. Jangan lupa tambah pertanyaan. Dan ada cerita dan di belakang itu ada 4, 5, 6 pertanyaan untuk bersama anak itu. Siapa si Mia? Apa yang mereka lakukan waktu ada masalah? Dalam doa. Dan pertanyaan yang sederhana untuk anak itu. Kalau saya mau, saya bisa buat lagu tentang doa. Itu akan ingat anak itu, betul, itu yang umur 7, itu akan ingat tentang apa yang ada dalam cerita, dan itu doa-doa setiap hari, doa-doa setiap malam, atau itu bisa luar biasa. Dalam hari yang baik, doa, dalam hari buruk, doa, itu bikin lagu sederhana untuk anak. Atau kalau mau just fun-fun, biasa ada yang omel, tetapi buat lagu rap tentang doa Bapa Kami. Ternyata itu tahu doa Bapa Kami apa, dan itu akan bikin lagu rap berdasar itu. Semua ini bisa dengan prompting, dengan fokus. Dan kurang lebih itu jadi akhir daripada presentasi tentang ini. But saya mau dapat feedback. Silakan 1-2 orang share. Ada yang coba tadi untuk buat lagu rap dan berani, yo, bro, doa bersama. Doa kepada Bapa yang kami. And, atau dapat renungan atau penjelasan. Dan silakan bisa pakai kreativitas dan imajinasi. But saya akan stop share sekarang. Sekarang kami akan lakukan PA. Okay? So, sekarang saya akan mulai share. Kalau masih ada pertanyaan, taruh di chat. Dan itu sudah jam 10, saat untuk transisi kepada tahap yang berikut. Oke, namanya jelas AI squared, karena itu AI kuadrat. Tapi juga kalau itu AI dalam square. Kalau lihat logonya, dan kami mulai dengan penjelasan logo ini seperti apa. Itu square, kotak. Lebih daripada itu, di dalam kotaknya, kalau lihat ada Alkitab. Dan ada huruf AI. Ada AI pertama, itu akan nanti lihat masuk ke dalam, dan ada AI yang kedua yang akan keluar dari. AI pertama masuk ke dalam firman, AI kedua akan mengeluarkan sesuatu dari firman. AI squared. Lebih daripada itu untuk orang yang mengerti, ada seperti kalau game Crossfire atau itu, how do you say target? Crosshairs. Saya tak tahu bahasa Indonesia, tapi crosshairs untuk betul lihat fokusnya. Kami coba untuk yang paling tengah. Kami tak mau ke ujung-ujung, tetapi bagaimana crosshairs kepada bagian paling tengah. Lebih daripada itu, teman suka bilang, dan ini adalah salib. Itu bisa plus atau salib, tetapi itu mengingatkan. Salib ada pas di tengah. Dan fokus kita adalah cara yang kami akan bisa AI square dengan baik. Oke, lanjut. Ini adalah topiknya. AI dan studi Alkitab. Yang semua sudah lihat AI for Beginners dapat kulitnya. Sekarang mendalami. Mari berPA dengan bantuan AI. Visi misi sabda itu Bible, Technology, and Christianity yang pas di tengah, dan hanya IT for God, AI for God, dan Alkitab, kalau lihat bagian atas, adalah fondasi, adalah pusat daripada semuanya. And produk utama sabda
ada software Sabda, situs Alkitab Sabda, app Sabda Alkitab, Sabda Bot, Alkitab GPT, Badana, sampai komunitas Sabda. Bisa lihat. Seluruhnya itu seputar Alkitab. Dan sekarang bisa PA dengan AI. Sudah ada metode yang dibikin untuk dunia digital, SABDA yang simak, analisa, belajar, doa, diskusi, aplikasi. SABDA untuk lama itu cara untuk PA secara digital dan bagus sekali. Tapi waktu mulai dengan AI, ada conversation, ada cara yang baru, cara yang beda. Dan akan lihat bersama. Karena kerinduan Sabda adalah untuk membawa digital word to digital world, untuk digital generations, dan sekarang untuk AI generations. And AI generations perlu AI tools and perlu AI methods untuk bisa belajar dengan lebih baik. And itu dengan cara dan alat yang sama akan bisa bikin bahan untuk keluarga dengan lebih baik. Atas fondasi Alkitab. Oke? Lanjut. AI adalah teknologi terbaru. Itu harus ditebus, berarti dipakai dengan cara yang baik. Dengan cara untuk Tuhan. AI tidak hanya alat, itu tidak semua alat yang sama. Dan kami suka main frase AI atau AI. Kalau AI adalah alat, A pertama alat apa? Atau kedua, alat apa? Dan kalau saya lihat itu bisa alat, dan sering ini kalau diajar di dalam workshop atau itu akan orang menduga alat Indonesia, alat inspiratif, alat ide-ide, alat instruksi, alat apa? Well, ada selalu satu orang sinis yang bilang, bukan, ini bahaya. Ini sesuatu yang mentakutkan. Saya pendeta dan saya tahu ini adalah 666. Berarti ini adalah alat iblis. Dan ternyata betul. Kalau salah digunakan dan tidak tahu caranya, ini jadi alat iblis. Tapi Sabda akan mengajar, jangan itu alat iblis. Yap, di kanan ada bakar api. Tapi lebih baik, apakah itu bisa jadi alat Injil? Sesuatu yang ditebuskan, AI for God. Sesuatu yang dipakai untuk belajar firman. Dan daripada itu response dan melayani dengan baik. So, ini posisi Sabda. AI harus menjadi alat Injil, bukan alat iblis. Tapi kalau itu alat Injil, alat kabar baik, alat firman, berarti harus belajar bagaimana saya memakai ini dengan cara yang terbaik untuk belajar Injil. Berarti untuk PA dengan AI. So, mari kita gunakan AI untuk belajar Alkitab. Ini adalah fokus daripada PA dengan AI squared. Okay? PA dengan AI menjadi AI adalah teman, assistant, alat bantu. Itu sangat bisa menolong untuk itu. Okay? So, PA dengan AI pakai metode apa? Anda sudah lihat, sudah dibocorkan. Slide tadi pertama, ini slide yang sama. Ingat, square, kotaknya. Ingat, ada Alkitab di tengahnya. Ada AI yang akan masukkan dalam teks. Dan AI kedua yang akan keluar dari teks. Itu 4 langkah. And akan lihat bersama. And ternyata mereka membalikkan. Dan mereka bilang, kesaksian hasil training ada daripada staff. Semua belajar bersama. Semua lakukan dan memakai ini sebelum kepada SMPs, SMAs, kepada STTs. Sudah puluhan, 50-an, terlalu banyak tempat. Dan semua ternyata bisa senang-senang. Anda akan dapat kesempatan. Dan maaf yang terlalu pendek untuk lihat seperti apa cara dan proses untuk belajar Alkitab dengan cara AI squared. Okay? Tapi semua suka PA dengan gadgetnya. Lebih lagi semua kagum. Wow! AI sangat menolong dalam prosesnya. Okay? So, AI itu ada 4 langkah. Akan yang pertama, awali, amati teks. Yang kedua, investigasi. Untuk mulai, betul menggali, memeriksa, menganalisa teks. Itu 2 yang masuk ke dalam teks. Dan ada 2 yang akan mengeluarkan sesuatu. Apa ajarannya? Apa artinya? Dan bagaimana mengimplementasi? Seperti ini. Amati Alkitab. Itu tujuan dasar.
dan akan sekarang satu persatu lihat 4 langkah ini dan akan lihat seperti apa hasilnya. Setelah itu dalam kelompok akan lakukan. Ya, oke? So, ini langkah per langkah. Anda kalau sudah lihat yang AI for beginners sampai kepada ini dan tidak lebih. Tapi saya mengulang sebelum lanjut. Langkah pertama, awali amati Alkitab. Apa adanya. Baca, simak. Kita mulai untuk baca, dengar, untuk komparasi, untuk tanya, apa yang di sini? Anda itu akan muncul langkah kedua. Investigasi, itu induktif, itu akan cari intinya, menggali teks lebih dalam dengan segala caranya. Dan satu cara yang paling gampang itu seperti journalist. 5W, 2H, siapa, apa, bagaimana semuanya akan lihat bersama. Bagaimana bisa investigasi dengan cara yang sederhana dan setelah itu seluas keinginan Anda. Sampai bisa studi kata, studi latar belakang, bisa teleskop, mikroskop, sampai periskop dan stetoskop. Akan lihat itu sebentar. Dan ajaran. Apa artinya untuk aku? Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Harusnya dari teks tidak hanya untuk otak lebih besar, tapi secara praktis dapat sesuatu yang keluar dari teks yang berbicara kepada aku. Dan lebih daripada itu, implementasi. Sabda sudah dilakukan PA hampir 30 tahun setiap hari dengan berapa banyak cara dan variasi. Selalu sebelum akan ada doa. Langkah 0, itu fondasi dasar. Selalu ada doa. Tapi apapun caranya selalu selesai dengan cara yang sama. Dengan implementasi atau aplikasi. BGA, baca, gali, aplikasi. SABDA, simak, analisa, belajar, dan diskusi, aplikasi. Apapun caranya, harus di akhirnya ada tindakan konkret. Firman tidak hanya jadi makanan otak, tapi firman jadi hidup. Kalau diimplementasi, di tindakan konkret, diterapkan dalam hidupku dan hidup Anda. Ini 4 langkah. Satu persatu akan dilihat lebih dalam. Apa yang harus disiapkan untuk belajar dengan metode I-squared? Harus jelas ada Alkitab. Itu digital atau cetak. Itu sangat menolong punya Alkitab. Dan tempat untuk catatan. Sabda selalu akan mengusul. Kalau sedang baca, menggali Alkitab, akan tulis, wah saya lihat apa, saya dapat apa. Kalau itu di dalam AI bisa conversation dan anak akan langsung catatan di situ. Mereka ngobrol, conversational Bible. Kalau itu Alkitab GPT, catatan, dapat sesuatu, langsung komentar, dan AI komentar kepada komentar, tapi ada catatan. Ada cara untuk lihat apa pikiran dan dampak firman kepada saya. Okay? Itu menolong untuk ada AI, jelas. Tidak bisa AI squared, tanpa ada AI. Tapi prosesnya, langkahnya bisa dipakai dengan cara apapun. Tapi AI, ada yang pakai Gemini, ada yang pakai Copilot, Perplexity. Yang penting ada AI. Tidak semua AI yang sama, tapi saat ini semua AI tambah luar biasa baik. Sabda suka pakai Perplexity di dalam writing mode, suka pakai OpenAI, Gemini punya formatting yang bagus. Semua punya perbedaan sedikit, tapi yang penting lakukan TA. Dan 4 langkah akan perlu dasar atau fondasi fokus. Skill prompting, berapa pintar Anda untuk conversation WA dengan AI. Tidak hanya WA dengan teman, tapi berdasar WA dengan AI, share kepada teman, silakan. Tapi itu penting bisa berbicara dengan AI. Itu alasan tadi fokus jadi dasar dan fondasi. Okay. So, lihat lagi fokus. Untuk yang sudah lupa, fokus adalah format, objective, context, user usage. Apa role-nya? Siapa? Kali 3. And then spicy, pedasnya, termasuk style, specific, and special request and needs. Okay? So, mari berPA dengan AI. Kami akan lihat sedikit bersama daripada saya. Dan setelah itu dalam kelompok akan dapat setengah jam lebih untuk betul PA bersama. Dan kelompok akan ditentukan lewat Teams. Semua tim satu dan itu jadi kesempatan untuk ngobrol, untuk tidak hanya conversation bersama AI,
tidak hanya conversation bersama Alkitab, tapi conversation bersama teman-teman. Karena jujur, pakai AI dengan teman dan share hasilnya jauh lebih baik. Dan satu prinsip daripada AI Squared adalah 2-3 orang belajar bersama diskusi hasilnya. So itu saya dengan AI, dengan teman dengan AI, dan kami sebagai kelompok ngobrol, you dapat apa? Saya dapat ini. Gimana? Setuju? Kami cari. And dari hasil conversation bersama kelompok, saya, teman, AI, and teman yang lain, hasil yang lebih baik. So, sekarang akan Daniel 1, and you akan lihat seperti apa, dan sebentar lagi akan seperti tadi dengan fokus, akan daripada Colossians pasal 3, dan saya nyampaikan saat itu. Okay? So, lihat lagi, 4 langkah. Yang pertama, awali amati Alkitab. Apa adanya? Awali dengan membaca Alkitab berulang-ulang dan teliti. AI bisa jadi assistant. Itu bisa menolong untuk tidak hanya teksnya, tapi konteksnya. Itu bisa menolong untuk tahu latar belakang atau kata penting. Dan ini satu prompt di bagian bawah. Sebagai contoh, saya adalah seorang Kristen yang cinta Alkitab. Bisa lihat fokus. Sudah dengan fokus, saya membatasi, saya memberi konteksnya. Saya mau dari Alkitab, saya Kristen, itu akan jawab sesuai dengan itu. Bukan saya orang sekular yang benci Alkitab. Sangat-sangat beda hasilnya. So, prompt sederhana. Saya adalah seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin melakukan studi Alkitab dari kitab Daniel 1. Tolong berikan poin-poin penting dari pasal ini dan konteks latar belakang Daniel dengan referensi ayat. Seperti itu akan dapat cukup untuk mulai amati apa yang adanya. Saya harap ini cukup jelas. Akan ada kesempatan nanti untuk dilakukan dengan teman-teman. Okay? Tapi langkah pertama, masuk dalam teks. Teman saya bilang, kalau saya masuk dalam Alkitab, jangan seperti ada kolam dengan air dingin, hanya masuk jari kaki 1. Dingin. Tapi dia bilang langsung lompat masuk, dive. Tunjuan ini masuk dalam teks. Sampai betul bahasa dan belajar berenang. Karena langkah yang berikut, kami skip. Langkah berikut adalah investigasi yang betul berenang dalam teks. Okay? Saya memberi kembali hasil tadi. Seperti apa contohnya? Maaf. Okay. So, dari prompt yang tadi, ini yang hasil yang kami dapat. Tentu, latar belakang Daniel. Dan itu tentang teman-teman, tentang Raja Nebuchadnezzar. And di bawah, diculik dari Jerusalem. Itu poin-poin utama. Penawanan Daniel dan temannya. Betul. Penawanan. Pemilihan pemuda Israel. Pendidikan dan pelatihan. Penolakan makanan raja. Mereka lakukan hal yang beda. Mereka harus belajar. Dan so ada referensi ayat daripada itu. And ini tolong berikan konteks lengkap. Sejarah budaya. So ini mulai menggali lebih dalam. Daripada itu, ada penulisnya. Latar belakang sejarah. Latar belakang budaya. Socio-political. Ada tokoh-tokoh. Siapa di dalam sini. Tempatnya, Jerusalem dan Babel. And issue. Asimilasi budaya. Kesetiaan kepada Tuhan. So, itu daripada mengawali. Sekarang saya bisa investigasi. Saya bisa lebih dalam lagi. Seperti apa? Well, investigasi atau inductive study, interpretasi atau apa inti dasarnya, itu bisa dilakukan dengan gampang. Pertanyaan 5W2H. Ada yang ingat? 5W? Who, what, why, where, when? Ternyata ada harus tulis semua itu. Kalau just taruh frase 5W plus 2H, pintar AI. Dia mengerti apa? Plus 2H. 2H, how, much, how many, how come, and itu akan menjelaskan tentang bagaimana dan berapa. Okay? So, dengan cara seperti itu, prompt saya akan tolong berikan penjelasan 5W plus 2H untuk saya belajar lebih lanjut Daniel pasal 1. Kalau saya sudah lakukan langkah pertama, itu sudah fokus kepada Daniel dan kitabnya,
AI sedang mikir tentang itu, sudah sedang grounding, masukkan itu di dalam pengertiannya, dan sekarang kalau saya tanya tentang 5W+2, berapa kaya hasilnya? Oke? Dan saya belajar lebih lanjut. Hasil seperti apa? Wah, ini tempat dan isu. Oke, here we go. Ya, itu salah arahnya. Itu ada masalah. So, berikut ada penjelasan. Who, what, when, where, why, how much untuk Daniel 1. Siapa? Ini orangnya. Oke. Ini apa? Penawaran, seterusnya. Penolakan. Ini kapan? Ini di mana? Ini mengapa? Ini how, bagaimana? And berapa banyak? Oke? So, dengan cara seperti itu, dan ini bisa just mengawalkan. Dari itu saya bisa studi kata. Dari itu saya bisa menggali dengan segala cara yang saya ingin. Dan ada banyak. Lebih lagi kalau pakai Alkitab GPT, bisa betul sangat mendalami teks. Tapi cukup untuk sementara. Yang penting, tadi AI pertama masuk dalam teks. AI kedua akan mengeluarkan sesuatu. Saya sangat ingin dapat sesuatu dari teks itu. Ini cara yang gampang. Apa artinya untuk aku? Apa ajarannya? So, pelajari semua hasil yang sudah didapatkan dari penggalian dengan AI. Simpulkan poin-poin dengan yang penting untuk tambahan pelajaran, gunakan AI. So, prompt seperti ini. Dan saya akan menunjukkan dari prompt seperti ini, tujuan bukan untuk apa yang AI belajar, tapi dampingi apa yang saya belajar. So, prompt seperti ini. Saya sudah mendapatkan latar belakang, guys, besar konteks dan poin-poin penting dari Daniel 1. Ya, daripada yang langkah-langkah sebelumnya dari pergumulan. Sekarang, ini yang penting. Berikan 3 usulan pelajaran yang dapat saya pelajari lebih dalam. So, ini beberapa usulan. Kalau saya mau, saya bisa bilang, saya baru belajar ini daripada Daniel. Apa pelajaran yang lain? Dan itu bisa melengkapi dan memberi sisi dan pengertian yang beda. Jangan sampai hanya tanya, AI, apa yang Anda dapat daripada pasal ini tanpa pergumulan dan pikiran? Yang penting, apa yang saya dapat daripada itu. Tujuan, ajaran, atau apa artinya untuk aku. Dan ini sepertinya hasil. Okay? Berikut ada 3 usulan pelajaran dari Daniel 1 yang dapat dipelajari lebih dalam. Kesetiaan dalam pencobaan. Dan ada studi lebih lanjut. Tuhan yang berdaulat dalam segala keadaan. Termasuk waktu diculik dan dibuang ke Babel. Okay? Dan studi lebih lanjut. Dan karakter yang teguh dan keteladaan dari Daniel kepada semua orang yang lain. And studi lebih lanjut. Semua ini ada pelajaran. Tapi apakah itu pelajaran Anda? Itu yang akan penting. Apapun pelajaran Anda, sekarang tugas langkah terakhir itu untuk bisa mengimplementasi. Tadi sudah masuk teks AI pertama. Sekarang sedang keluarkan ajaran yang diimplementasi. Dan itu untuk integrasi apa ide-ide. Setelah membuat kesimpulan secara pribadi, gunakan AI untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana menerapkan pelajaran itu yang dapat dari teks ke dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana firman itu dan pelajarannya akan hidup. So, promptnya tak harus rumit. Berikan usulan penerapan pelajaran praktis dari Daniel pasal 1 dalam konteks saya sebagai seorang Kristen dalam era digital AI ini. Dan kalau dilakukan, dan lebih lagi kalau lihat, saya sangat spesifik fokus. Konteks itu dalam era AI dan digital. Daripada itu bisa omong tentang teman saya yang ada di Instagram. Bagaimana saya jadi saksi online and offline. Kami lihat jawaban seperti apa. Berikut adalah beberapa usulan. Berpegang teguh pada prinsip iman di tengah arus budaya digital. Daniel harus betul pegang teguh kepada prinsip daripada firman Tuhan di budaya yang jelas. Babel, Nebuchadnezzar, beda sekali. Prinsip untuk arus budaya digital. Bagaimana berpegang teguh? Wah, bagus.
penerapannya. Manfaat hikmat Tuhan untuk keunggulan dan berhasilan di bidang teknologi. Wah, bagus semua ini nolong untuk terapkan teks daripada berapa ribuan tahun yang lalu untuk hari ini. Orang dan anak muda lihat seperti ini dan mereka langsung diskusi. Gimana dalam bidang teknologi mereka daripada jawaban seperti itu akan sangat ditegur untuk mikirkan. Daniel ternyata relevan untuk hari ini. Oke, berikut ini penerapannya. Dan itu termasuk AI, termasuk hikmat Tuhan, dan lain-lain. Dan menjadi teladan dalam etika digital dan karakter yang utuh. Dan itu ada terapan, standarnya, awas untuk masalah data, manipulasi, plagiarism yang etis, awas untuk informasi palsu, dan bagaimana karakter dan etika di dunia yang digital. Daniel di dunia yang beda harus mikirkan bagaimana saya masih bisa muliakan Tuhan dan setia kepada Dia di tengah budaya, bahasa, dan dunia gaya hidup yang beda. Dan dia masih bisa jadi saksi yang baik. Dengan cara yang sama, apakah bisa menjadi saksi di dunia digital AI ini? Pelajaran yang luar biasa bagus. Hanya dari Daniel 1. Oke, saya akan akhiri karena harus kepada semua kelompok dan lakukan ini dengan teman-teman. So, cara-cara, alat-alat, dan skill PA adalah dasar dan fondasi untuk tak hanya khotbah. Itu fondasi untuk bisa kerja dengan bahan apapun. Dari articles, bahan apapun, dari blog, semua yang akan dilakukan dalam 4 bagian kerja, ini akan jadi satu fondasi dan itu akan penting. Apakah AI juga menolong dalam memultiplikasi dan mempersiapkan tak hanya khotbah tapi semua jenis bahan yang lain? Yes, AI squared sangat penting. Anda sudah lihat ini 25 bentuk multiplikasi dan lebih lagi. Semua ini tolong buatkan cerita pendalaman Alkitab Daniel 1 untuk anak sekolah minggu. Dan ada jawaban daripada itu, dan daripada Alkitab GPT, Daniel dan teman-teman, lebih daripada itu ada gambar, sepertinya ini terlalu kecil, hold on. Okay, there, lebih baik. Okay, so ini gambar, tapi kalau saya lakukan ini dalam style Lego, ini style Minions, wah, lebih lucu. And lagu, dan bisa bikin nanti ada bonuses kalau pakai Alkitab GPT, dan bisa daripada cerita, dari lagu, dan semua yang lain. Yang penting, mari gunakan AI sebagai alat Injil bersama akan ber-PA dengan AI Square, dan ini akhir daripada presentasi saya. Terima kasih. Okay. That's it. Ya, okay. Setelah ini, slide ini, ya. Semua sudah bisa lihat, Roma akan menjelaskan, semua akan kepada breakout rooms, akan Kolose 3:12-25, dan akan login kepada ChatGPT. Saya stop share. Oke, Kasih. ya. Pastinya Bapak Ibu sudah mendapatkan berkat, tapi nggak bisa kita sharingkan satu persatu kesannya gimana, sudah diwakili oleh masing-masing tim, ya. Jadi ini sedikit basic ya, ini basic bukan paling maksimal, ini basic untuk kita bisa belajar, apalagi untuk PA melalui AI yang sudah kita lakukan bersama. Saya serahkan ke Pak Max lagi dan Tian nanti sebelum kita masuk breakout rooms lagi. Silakan. Wah, terima kasih Roma untuk semua cerita, kesaksian, sharing. Tadi saya keliling dan dengar dari beberapa ruangan dan kagum, hebat. Saya lihat orang sedang nikmati belajar Alkitab dengan cara yang baru. Karena waktu jam 12 akan dengan cepat datang, saya mau akan transisi kepada bagian berikut. Tapi sebelum itu sedikit review, kami langsung akan share screen and lanjut. Oke, bisa lihat? Baru selesai bagian tadi, kami review AI for beginners, kami hands-on focus, AI squared, baru bersama dari Colossians 3:12-25. Saya percaya Anda dapat
prinsip, ide, dan konsep tentang keluarga, tentang hati Tuhan, dan berapa banyak lagi. Dan saya hanya harus bilang maaf, waktu terbatas. Kalau ditambah setengah jam, kalau bisa ngobrol, bisa, waduh, hebat hasilnya. Sekarang akan pindah kepada bagian berikut, karena sudah ada hands-on, akan kepada penjelasan workflow bagian kerja dan seterusnya. Tapi sebelum itu sudah review, yes. Pengenalan AI, yes. Focus, yes. AI Squared dengan Daniel, presentasi. AI Squared, ingat kotaknya, 4 langkah. AI masuk dalam teks, AI keluar dari teks, dan dengan tangan dia sendiri mulai belajar tentang firman dan keluarga Allah. Bagus, yes. Sekarang beberapa tips dan tricks untuk bisa transisi. Dari AI Squared, Anda sudah belajar berfokus, fokus, and fokus lagi. Berapa penting grounding latihan skill untuk bisa conversational. Tidak hanya satu, tapi 2-3 arah. Conversation dengan AI, conversation dengan Alkitab, dengan teman-teman. Dan berapa penting untuk itu. Sudah lihat cara penting, motivasi penting, tujuan penting, dan belakang semuanya. AI for God. Sudah dapat kesempatan untuk bisa share, untuk bisa bagi, untuk bisa mulai mikirkan implementasi apa. Dan mungkin waktu dia sedang belajar dari firman, langkah pertama itu untuk share hasilnya dan cara dapatnya. Lebih lagi, jadilah berkat, freely receive, freely give. Dengan cuma-cuma dapat, dan hanya untuk diri sendiri, disebar seluas mungkin, akan dapat lebih banyak lagi. Dan sekaligus cek hasilnya. Jangan mikir AI adalah dewa sempurna atau super-super. Itu hanya alat dan tools. Dan ini tips and tricks. Ada juga satu super tips. Kalau pakai Alkitab GPT atau Bedeno AI, itu akan juga sangat menolong. Ini AI yang dilatih khusus untuk dampingi Anda. Anda sudah memakai AI umum. AI and skills focus bisa dipakai dimanapun. Claude Gemini, OpenAI, Perplexity, dimanapun Anda sudah bisa memakai ini. Tapi lebih lagi kalau pakai Alkitab GPT atau Bedeno AI. A conversational Bible, bisa ngobrol. Ada PowerPoints tentang itu, ada presentasi dari Sabda tentang itu. Itu bisa lebih menolong lagi. Selain itu, seperti sudah dibilang, dan akan diulang terus, conversation, ngobrol terus, share terus, coba terus, belajar terus. Belakang itu dengan fokus, dan doa terus. Dan saya akan bilang tips terakhir, akan harus mikir workflow, langkah per langkah. Satu AI kepada AI yang lain. Untuk bagian cari sampai nanti edit atau akan belajar dan hanya satu AI, tetapi berapa banyak AI. Dan setiap bagian kerja pakai AI yang lain bisa. Workflow, dan hanya workflow tapi work hard. Harus kerja keras. Tidak simsalabim mujizat atau simsalabim David Copperfield. Saya masuk, itu sudah selesai. Tapi seperti tadi pertanyaan tentang bagaimana dapat renungan yang lebih baik, harus kerja bersama. Dan itu teamwork. Dan teamwork itu kerja bersama teman-teman, tim 1, 2, 3, 4. Tapi juga kerja bersama AI. Satu pengertian, itu tidak hanya alat, tetapi satu mitra dalam proses-proses kerja yang punya skill, tapi juga tak sempurna. And doakan terus. Ini beberapa tips yang saya harap sudah mulai muncul waktu sedang lakukan PA. So, sekarang akan pindah. 2, 3, 4, 5. Review, focus, AI Squared, hands-on pertama, bersama dengan tim sudah. Sekarang akan pindah ke penjelasan flow bagian kerja. Tian akan nolong untuk itu. Dan transisi kepada hands-on. Setiap tim akan mulai dengan bahan, dengan diskusi, dengan lanjut karena ini ada kelompok yang Anda akan memakai untuk kerja bersama. So, okay, silakan saya lepaskan, saya kasih ini kembali ke Tian. Ready? Oke, thank you Pak Max untuk tambahannya. Dan saat sekarang akan lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu penjelasan flow bagian kerja. Sebenarnya ini sudah
dijelaskan kemarin ya, cuma saya akan mengingatkan kembali juga nanti seperti yang tadi Pak Max bilang, setelah ini akan ada hands-on di breakout room lagi. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke breakout room untuk Dan nanti setelah itu gotong royong. Nah, Selamat betul. gotong royong bersama. Nanti bisa mulai gotong royongnya hari ini juga setelah nanti kita selesai Zoom ini. Oke, sekedar review kalau kita lagi-lagi tadi tentang workflow gitu. Bagaimana yang kita kerjakan ini 4 bagian kerja ini merupakan satu kesatuan workflow yang dimana pertama itu adalah pembuatan ataupun pencarian konten, lalu yang kedua adalah proses pengeditannya, ketiga multiplikasi, dan yang keempat pembuatan wadah dan distribusi gitu. Dan di masing-masing bagian ini sebenarnya ada beberapa kata kunci hal yang akan dilakukan gitu. Seperti bagian 1 itu yang pasti akan membuat, mencari, atau bahkan juga menulis bahan. Yang pasti lagi-lagi ya Bapak Ibu yang perlu ditekankan terkait dengan temanya. Tidak boleh keluar dari tema keluarga, plus yang pasti harus alkitabiah gitu. Lalu bagian yang kedua ini adalah bagian pengeditan. Setelah tadi sudah ada bahannya, baik itu yang dicari ataupun yang dibuat, ini akan disesuaikan kembali baik dari segi bahasa maupun isinya, dan yang pasti nanti akan ada kelengkapannya gitu. Lalu yang ketiga itu terkait dengan bagaimana ketika tadi sudah siap dipublish, itu ada beberapa ide tambahan terkait derivatifnya gitu atau produk turunan dari yang sudah diselesaikan di bagian yang kedua. Ini nggak menutup kemungkinan untuk dilipat gandakan lagi dari bahan-bahan yang ada hasil-hasilnya, jadi lebih bervariatif gitu. Dan yang pasti di sini akan ada pengecekan kualitas dan pembuatan kelengkapan untuk nanti di-upload. Dan yang bagian terakhir ini adalah bagian yang akan membangun infrastruktur pusat bahan, karena tadi ya tujuannya yang paling terakhir itu adalah mensentralisasikan semua ini sehingga nanti bisa lebih mudah untuk dicari gitu. Dan kalau saya boleh analogikan, ini kita project yang kita lakukan di Anhek ini adalah content factory gitu, atau benar-benar pabrik pembuatan konten. Dan dalam hal ini kalau kita lihat pabrik itu kan sangat identik dengan bagiannya masing-masing gitu. Ada bagian produksi, bahkan pengemasan pun ada bagiannya sendiri. Dan kalau kita lihat pabrik pun sekarang udah banyak dibantu oleh AI ya, udah banyak otomisasinya gitu. Dan 2 hal penting yang saat ini ada di dalam rangkaian workflow itu adalah bagaimana kita melihat bukan hanya content production, tapi juga content distribution plus centralization gitu. Jadi di mana kita membuat konten, tapi bukan hanya berhenti oke selesai buat konten, tapi kita juga distribusikan, kita sentralisasikan juga apa yang sudah hasil dari yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi tahapannya kita sudah buat, kita juga sudah siap di bagian 2 sebenarnya sudah siap, tapi ketika di bagian 3 butuh ada ide-ide bagus terkait dengan dari transkrip ini bisa dibuatkan video seri pembelajaran mungkin. Nah, itu nanti akan lanjut ke bagian yang ketiga terkait multiplikasi, dan yang keempat itu nanti akan ada pendistribusiannya juga, nanti mungkin akan ada pengembangan-pengembangan terkait apps, terkait lain sebagainya yang nanti bisa dikerjakan. Jadi saya harap cukup membantu dan juga mengingatkan kembali gitu bagaimana ini adalah satu workflow, kita kerja bareng, nggak hanya selesai di tim 1 atau di tim 2, tapi semua tim juga bisa ikut berkontribusi pada Anhek tahun ini. Oke, mungkin sekian dari saya bisa lanjutkan ke Kak Romo atau ke Pak Max. Slide berikut. Slide berikut ini. Iya. So, Oke. akan kepada breakout rooms, Roma akan ceritakan lebih banyak. Sekarang mundur. Dan semua dalam satu tim sudah PA bersama, sudah belajar sedikit tentang keluarga bersama. Sekarang akan bergumul dan akan diskusi bagaimana AI dan semua tips, tricks, dan pengalaman daripada fokus sampai pelajaran keluarga akan sekarang bisa mulai diterapkan sesuai dengan bagian dan tim Anda. Oke. Sudah tadi dalam 4 kelompok bagian kerja, semua dengan tim yang sesuai, sudah mulai dalam breakout rooms, dan di situ ada waktu untuk diskusi, tanya jawab, lihat seperti apa project-project.
Kang sudah sampai kepada akhir dari agenda hari ini. Kami sampai tahap untuk pengumuman penutup. Selamat kerja bersama gotong royong. Roma akan lanjut dari sini karena dia yang paling suka ceritakan tentang pengumuman dan sejenisnya. Silakan Roma. Oke, Bapak Ibu Saudara, setelah ini pengumuman yang pertama dan yang paling penting, gotong royong ya. Kemarin sudah dibuka gotong royongnya. Sekarang kita udah mulai gotong royong, jadi Bapak Ibu harus masuk ke WA group. Di sini sudah masuk semua dalam WA group ya. Udah masuk di masing-masing konten, di masing-masing bahan. Bapak Ibu harus masuk ke WA group untuk bisa saling berkoordinasi di sana dan mulai gotong royong hari ini ya. Beberapa hal-hal panduan sudah dikirimkan dulu juga di masing-masing tim. Jadi kita sudah selesai pembukaan kemarin, kita sudah workshop hari ini, dan waktunya gotong royong. Yeay, yang paling menyenangkan nih. Dari hari ini sampai hari Sabtu, dan nanti ada bonus Bapak Ibu hari Senin kami undang next bisa bergabung juga dalam acara EA Talks yang akan kita lakukan selama 1,5 jam untuk berbicara tentang EA dan God's Family gitu ya. Mungkin bisa next PPT-nya. Oke, ya ini seminggu gotong royong. Bapak Ibu diharapkan bersama-sama bisa saling berkoordinasi, kerjasama, dan menghasilkan konten-konten, memultiplikasi konten-konten apa yang akan kita kerjakan sehubungan dengan tema keluarga Kristen. Ya, nah ini untuk acara kita hari Senin, nanti kita akan kirimkan linknya Bapak Ibu Saudara. Diharapkan karena siang kita nggak ada office hour, jadi office hour-nya di sini ya Bapak Ibu bisa bergabung di dalam EA Talks, EA dan God's Family. Masih dalam rangkaian Unhack. Dan setiap hari juga akan ada office hour. Hari Senin untuk malam juga ada office hour. Nanti kita akan kirimkan juga link informasinya. Bapak Ibu juga bisa bergabung. Kalau misalnya ada kendala atau hal-hal yang ingin diketahui dan ingin dimengerti dari kegiatan Unhack ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekali lagi untuk 3 jam kebersamaannya. Entah kita tadi mendapatkan materi dan juga hands on bersama untuk mulai berbicara dengan AI dan ngobrol dengan juga teman-teman kita sesama satu tim ya. Kita akan tutup di dalam doa. Apakah saya bisa minta Ibu Rustina bisa menutup dalam doa Ibu? Ya, bisa di-unmute dulu mungkin Ibu. Ya, terima kasih Kak Roma. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa dari kekekalan sampai kekekalan. Terima kasih buat waktu Zoom di waktu 3 jam yang sudah kami lalui bersama dengan Pak Max, juga tim Sabda yang lain, para PJ 1 sampai dengan PJ 4. Banyak hal yang kami dapatkan melalui wawasan terkait dengan penggunaan IT bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang sudah kami dapatkan melalui room kami masing-masing tadi dan juga materi yang disampaikan oleh Pak Max dan juga tim yang ada itu berguna buat kami, bermanfaat buat kami di dalam kami melakukan amanat ketika kami bergabung menjadi peserta, kami bergabung di dalam kegiatan gotong royong AI bagi kemuliaan nama Tuhan ini. Tuhan tolong setiap pribadi lepas pribadi yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, kami bisa mengerjakan yang sudah ditugaskan kepada kami, apa yang menjadi kerinduan kami juga ketika kami bergabung, berkolaborasi dengan Yayasan Sabda. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dan melanjutkan dalam seminggu ke depan dalam pelayanan ini. Mari Tuhan memampukan kami, ya Roh Kudus berikan hikmat, marifat, pimpinan dan penyertaan-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengakhirinya, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat bergotong royong. Silakan masuk ke WA group, bertanya apapun lah dan mulai gotong royong dan juga kerja-kerja dan kerja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami pamit undur diri. Salam AI for God. Bye.